HPP sekarang sekitar 26.500 sampai 27. Tingkat harga terbentuk untuk jagung itu masih 5.800 sampai 6.000. Ya. Ini harga panen loh, harga panen loh. Panen. Oke, Ya, Pak Ferry, nama lengkapnya siapa? Saya Ferry. Oke. Ferry aja. Oke, peternak layer di. Saya peternak di Sukabumi generasi kedua. Kalau Robi sendiri? Oh, saya nama lengkap Ya. Robi Cahya Dharma Ganda Wijaya. Oke. Sama kayak Ko Ferry. Peternak layer. Saya ya? peternak layer juga. Nah, Layernya cuma agak beda dikit Oke. ya. Ko Ferry sama Ko Ferry bisa dijelaskan nggak kondisi peternakan layer saat ini seperti apa? Untuk saat ini ya, ini hari ini Juni 2023. Kondisinya memang setelah kita 2 tahun ya, lebih ya 2 tahun ya, ada 3 tahun 3 tahun dari pandemi. dari pandemi COVID ya. Kita kan, karena industri layer itu industri yang kondisi apapun ayamnya tetap butuh makan, ayamnya tetap bertelur gitu loh. Jadi memang semenjak pandemi COVID kemarin kita agak-agak trouble. Jadi selalu kita produksi itu di bawah HPP, which is HPP itu ya HPP secara keseluruhan. Jadi bukan cuman ketutup biaya pakan aja, tapi ada biaya-biaya lain yang tidak terbayarkan. Memang di bawah HPP itu kondisinya. Nah, kalau kondisi panjang seperti itu selama 2 tahun 3 tahun kemarin itu belum pernah sebelumnya. Paling-paling kalau misalnya kita mengalami keterpurukan ya, biasanya harga di bawah HPP itu biasanya bulan-bulan tertentu di mana masa tersebut biasalah ada pantang hajatan, bulan Apit, bulan Suro gitu-gitu. Biasanya ada perbaikan di bulan besar. Nah, itu kan ada perbaikan ya, permintaannya akan kalau meningkat. Kalau kita dari sisi supply, daily kita produksi hampir sama. Cuman karena 3 tahun ini pandemi nggak kuat. Oke. Kita sendiri, kalau saya sendiri populasi udah berkurang lebih dari separuh ya. 50% berkurang populasinya. Berkurang, nggak kuat karena ada biaya peremajaan yang nggak ketutup dari struktur harga jual telur kemarin. Mau nggak mau kita ya harus terima realita. Memang di bawah HPP, ketika waktu itu harga modal 23.000, kita hanya jual bisa di farm gate itu 18.000. Betul ya? Ya, Bahkan ada beberapa Ya. yang di bawah itu, ada yang 17, bahkan di Blitar sampai 16.000. Justru hanya cukup untuk bayar pakan sama karyawan, tapi depresiasi peremajaan ayam, peremajaan bangunan itu nihil. Impaknya apa? Ya impaknya sekarang tahun 2023. Ketika semuanya kembali normal, kita untuk kembali lagi ke posisi semula agak sulit. Makanya harga di atas HPP, tapi kita ya cuma jadi penonton. Apakah kita nikmatin untung kita berlipat-lipat kali ganda? Enggak juga, karena populasi kita udah di bawah separuh. Sementara beban biaya karyawan, biaya penyusutan semuanya kan itu kan masih relatif tetap ya. Jadi HPP-nya justru sekarang ini berat. HPP sekarang sekitar 26.500 sampai 27. 27. Kalau itu yang bisa hitung secara benar ya. Bukan hitung cuma biaya pakan tok. Hitung setelah EBITDA berapa sih, setelah depresiasi, setelah itu berapa sih modalnya? Itu 26.500 ya. Ya, 27 lah Ko Ferry. Sekarang untuk penjualan sendiri berapa Ko Ferry? Harga sekarang 27.500. Kan 7.500. dari farm. Dari farm. Situasinya hanya Ada plus 500 rupiah. Rp500 sebenarnya. Iya. Dengan ada anggapan bahwa di atas 5.000 itu enggak gitu ya Ko Ferry ya. Jadi harga acuan pemerintah itu masih pakai acuan yang lama. Acuan yang lama, which is harga pakan juga masih yang tahun berapa punya ya, 2018 kalau nggak salah. Sementara harga pakan sekarang udah 7.500. Tertentu ya kalau ada DOC naik itu ke layer ya. Ya. Sekarang Ya. normal sudah 12.000 sebelum 12.500 sekarang. 12.500.
Jadi biaya produksinya ya. Jadi biaya produksi sebenarnya kalau dibilang media ya, harga telur naik di tingkat retail, di tingkat eceran 32.000, 33.000. Ya itu karena rantai pasok ya. Sementara di kita sendiri di Farmgate itu udah 27.500 untuk hari ini. Nanti kan ada agen, ada warung, kemudian ada baru konsumen akhir, baru retail. Masing-masing pos ini kan pasti ada ambil profit. Oke, itu bisa ditambahkan kok Robi? Iya, Seperti apa sih? iya. Apa karena Ya kalau kata saya sih ya itu sama sih sebenarnya kayak Kak Ferry. Saya bilang sih sebenarnya produksi kita sekarang nasional ya. Saya rasa sih ada penurunan karena memang berapa persen Kak Ferry? kalau sekarang saya rasa 20% ada turun. Lebih mungkin. 20-30% ya. Mungkin lebih. Turun. Makanya harganya lebih. bisa begini. Kan tadi kan saya bilang Pak, berapa bulan kebelakang ini kita suka nggak suka peternak itu sekarang lagi bermasalah, produksinya bermasalah, makanannya feed intake-nya turun, otomatis kan berarti produksi turun. Ya, jadi suka nggak suka semua pada turun. Jangan sampai sekarang masih belum recover loh Pak. Ya, makanya saya bilang kenapa orang bilang di luar harga 27.000 ini peternaknya menikmati hasil. Terima kasih kalau masih ada yang doain kita masih dapat hasil ya. Oke. Tapi coba deh ke lapangan seperti apa. Ya. Kita satu yang currently sekarang kejadian yaitu produksi kita turun. Di samping itu ya sekarang kita kan dengan gara-gara dunia lah, posisi dunia sekarang yang perang segala macam ya, berarti kan harga bahan baku semua naik. Jadi kan pakan kita naik. Belum tambah sekarang DOC pun sekarang lagi naik. Jadi sebenarnya OPP kita ke depan tuh makin besar Pak. Ya. Tadi menarik dari yang katakan tadi dengan harga pakan. Apalagi sekarang nanti mau El Nino nih Pak. Ya. Prediksi bulan tahun ini ada El Nino. Karena selama ini kita El Nina ya. Nah, ini El Nino berarti kekeringannya akan lebih panjang. Nah, berarti otomatis harga bahan baku pakan pun juga, terutama kita jagung yang memang masih ada larangan impor kan. Berarti Iya. hanya bergantung kepada Lokal nih. yang ada. Lokal. Ya. Tentu pabrik juga kan melihat skalanya tanggung gitu loh. Kalau untuk dilayani secara custom, menunya khusus gitu ya. Nah kalau kita di tahun ini 2023 memang agak cenderung El Nino-nya bakal muncul ya, karena La Nina kemarin itu 2-3 tahun nggak ketemu musim panas. Oke, siap. Ada 1-2 bulan. Nah, yang jadi masalah satu, yang jadi pertanyaan nanti stok bahan baku cukup apa enggak. Saya barometernya gini, musim panen kedua tahun ini itu Juni Juli sekarang ya, tingkat harga terbentuk untuk jagung itu masih 5.800 sampai 6.000. Ya. Ini Jawa harga Barat panen ya? loh, harga panen loh. Panen Jawa Barat ya. Itu Panen itu biasa oversupply ya. Nah, oke. Nah, itu biasa di petani atau udah langsung di gate? Harga di Gate situ kita. gate. Oh, udah sampai di Udah sampai di gate kita. Oke. Di gate kita 58 sampai 6.000. Bagaimana dengan tahun lalu? Tahun lalu itu harga sekitar 42 ya. Ya. 42 sampai 44. waktu panen sama. Waktu panen. Dengan kondisi yang sama. Indonesia tuh panen 2 kali. Oke. Panen besar itu di MT1, musim tanam 1 itu awal musim hujan, karena kebanyakan lahan kita tak ada hujan. Jadi yang dicabut. Mitra kita petani semua pada berkeluh kesah. Bantuan yang biasanya mereka dapat 4 kintal, sekarang mungkin cuma dapat 40 kilo. Jatah untuk beli pupuk subsidi dengan kartu tani. Nah kalau saya kan karena saya nggak sampai ke lapangan di kelompok tani, saya hanya mendengar keluh kesah mereka. Ternyata itu pemicunya. Jadi mereka pun harus beli pupuk yang harganya per karung 300.000. Saya nggak tahu itu pupuk apa, saya juga nggak paham. Karena background kita kan peternak ya. Itu curhat mereka dari petani. Jadi makanya sekarang ini biaya tanam mereka pun ketika harga jagungnya 5.000, 6.000, sebenarnya HPP mereka pun bengkak. Dan yieldnya juga agak kurang. Jagungnya agak kecil. Seperti kamu tadi lihat ya, jagung ini masih 1 jengkal. Masih 1 jengkal. Ada beberapa kebanyakan jagungnya tuh kurang dari 1 jengkal. Padahal bibit berkualitas. Ini kita pilih yang bagus aja nih untuk kasih show ya, kasih tunjuk ya. Jadi kenapa? Ya itu
harga jagung sekarang ini mahal, ditambah sekarang ini juga nggak ada suatu uncertain, jadi nggak pasti apakah benar nggak El Nino. Kalau benar El Nino, petani tuh galau, takutnya begitu ditanam nggak jadi hasil. Karena gagal, pasti gagal. Lahannya tak ada hujan. Andai kata dia harus pakai irigasi, sumber air dari mana? Nah, kalau saya sendiri, jujur ini spekulasi, saya coba tanam. Gimana solusinya? Jadi saya coba tanam, saya coba manfaatkan benih-benih yang katanya tahan kering. Tahan kering. Jujur saya juga belum tahu, belum pernah kejadian seperti ini. Dosis pupuk seberapa banyak? Karena kalau lahannya kering, dosis pupuknya juga terlalu besar, tanamannya menderita. Betul. Tanamannya menderita. Belum tahu. Kita spekulasi. Jadi sekarang peternak masih spekulasi juga ya, kalau apalagi dengan petani ya mungkin ya, Pak Ferry ya. Peternak ini suka nggak suka, mau El Nino, mau La Nina, butuh pakan. Iya, butuh pakan. Butuh pakan ayam. Jadi mau jagung harga berapapun dimakan. Dibeli ya. Mesti dibeli. Kecuali ada satu titik nanti ketika kita peternak kita nggak sanggup, maka di situ kita terpaksa harus afkir ayam. Iya, afkirin nih kalau udah nggak Kurangin lagi sampai kira-kira satu titik di mana suplai pakan itu mencukupi untuk populasi dia. Lalu apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi shortage telur, mungkin. Solusinya pemerintah mestinya harus ada satu cadangan bahan baku atau izin untuk impor jagung. Nah, itu harusnya diambil keputusannya bulan-bulan ini. Kalau udah lihat realita Juni, Juli kondisi seperti ini, maka dia harusnya ada rapat dan harus diputuskan. Gitu ya. Okay. Jangan sampai nanti ketika sudah terjadi shortage di bulan berber ya, Oktober, November, Desember, ternyata jagung nggak ada, lompat sampai 7.000 lebih. Nah, itu ketika mereka mau putuskan impor, itu datangnya kan 2 bulan kemudian. Lihat 2 bulan kemudian itu datang nanti di Januari panen. Nah, itu musim panen terbesar petani MT1. Panen lagi, ribut lagi. Nah, itu akan selalu berulang skemanya. Jadi seharusnya ketika Juni Juli ini tingkat harga equilibriumnya supply demand itu ada di mana, pemerintah harusnya sudah bisa aware ini nggak benar. Suatu masalah ini nggak normal. Ada apa? Ya mungkin karena kasus tadi seperti yang saya bilang pupuk. Mungkin juga kalau sekarang ini lebih nggak jelas lagi. Petani mau tanam juga. Ya. Saya baru keliling selatan, kelompok tani. Selatan lah ya. Selatan ya, daerah-daerah lumbung tani. Pada nggak mau tanam. Ragu. Nanti deh kalau mau tanam nanti bulan-bulan udah ada hujan baru mereka mau tanam. Padahal suka nggak suka, ayam kita tuh butuh makan tiap hari. Kita beda sama gini, bisnis itu ada yang bisa on off ya. Kalau on off itu macam gini, penggemukan sapi on, setelah di slaughter off ya, dagingnya itu udah cerita terakhir. Tapi kalau ayam petelur, sapi perah, karena dia produksi tiap hari ya. Itu daily. Daily, maka dia harus ada supply chain yang berkelanjutan. Emang agak unik. Jadi kita di asosiasi juga nggak mudah ya untuk menentukan berapa sih kita harus supply untuk bulan ini, untuk provinsi ini. Tapi dulu di Pinsar ya memang kita petakan berapa di tiap provinsi based on berapa jumlah penduduk di sana gitu loh. Jadi kita udah bisa ada gambaran. Nah, Pak Ferry, maaf. Berarti kalau saat ini untuk HPP sendiri, HPP pakan ya, dengan self-mixing berapa? Pak Ferry? Sama mungkin kalau Robi segitu. Waduh, saya mah bisa beda Pak. Kalau saya, kalau secara umum mungkin kan harga pakan 7,5 ya Pak Ferry ya. Pakan gini, masing-masing pabrik beda resep. Sama kayak kita makan itu di restoran ini kan beda. Kalau mixing rata-rata kisaran 7.000 sampai 75, lebih kurang. Tapi yang di atas itu ada nggak? Ada. Sampai 77 ada, 78 ada. 7.000 di bawah 7.000 ada nggak? Ada.
Cuman kualitasnya kan kembali, formulasinya, nutrisinya kita Oke, juga. berarti ya standarnya 7.000 sampai 7.500 ya. Umumnya di 72 sampai 75 Mungkin kalau kita ya. ngomong 72 lah. 72 75 antara itu. 72. Dengan kondisi itu kan 75. pak jagung kan hampir 60, hampir 50, 60%. Hampir. 65 sampai 70% Nah. dari struktur Apakah cost biaya dengan telur. adanya apakah dengan di white atau gandum bisa disubstitusi sendiri kalau menurut? Gandum sendiri Gandum kita nggak bisa disubstitusi. import Tapi kan ya. nggak bisa, kita kan nggak bisa impor, Pak. Kita nggak bisa impor. Maksudnya kita kalau peternak kan kita nggak bisa beli. Oke. Itu yang bisa beli kan hanya perusahaan-perusahaan besar. Dari feed mill. Ya. Yang izin import itu kan adanya di feed mill. Ya. Berarti selama ini harus mau nggak mau harus dari jagung lokal berarti. Ya. Jagung lokal. Berarti nanti dengan adanya kekurangan supply, berarti di pasar sendiri akan ada persaingan tanda kutip ya dengan iya, perusahaan persaingan dan demand, iya, peternak yang betul, lain ya. betul. Pasti Berarti naik. kalau Kak Peri sama Korobi tapi sudah punya channel sendiri atau maksudnya sudah ada jaringan sendiri untuk? Kalau untuk jagung biasanya kan kita peternak memang sudah punya langganan masing-masing. Jadi pasti ada. Cuma mungkin jumlahnya pada saat semester 2 mungkin berkurang. Jadi mau nggak mau kan kita peternak mesti mencari jalan keluar ya Pak ya. Yang paling gampang jalan keluar ini gimana ya? Udah tahu bakal kurang berarti kita harus beli barang lebih banyak. Kasarnya kita stok, buffernya kita harus banyakin gitu. Tinggal sekarang kembali pada masing-masing peternakan berapa besar kapital modal kerja yang mereka punya. Kalau cukup banyak mereka bisa panjang, kalau nggak bisa. Ya. Ya itu sih saya juga nggak tahu ya, ini harga saya rasa saya tahun depan pas tahun ini semester 2 biasanya naik. Tapi saya lihat ini kan dari awal tahunnya Kak Ferry ya harga jagung manteng terus ini. Oh mantap, dari Dari awal 58 tahun sampai nih. 7.000 ya? Iya, sampai sekarang nih Kemarin nggak kan pernah sempat turun loh. kemarin kan sempat Ini 6.500. manteng ya. 6.500 lebih ya kemarin Iya. ya sempat ya. Pokoknya nggak pernah 4.000, ini 5.000 ke atas terus manteng. Ini masih 5 besar. Iya. 5 besar ada arti 56, 57, 58. Ya, jadi Karena kita di Jawa Barat. Kalau teman-teman peternak lain yang di Jawa Timur mungkin ada yang 54, 55 karena gitu mereka ya. kan dekat dengan sentranya. Mereka dekat dengan sentra, kayak teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dekat dengan sentra. Kalau di kita ini agak tinggi, agak tinggi. lebih ya. tinggi HPP-nya. Ya. Karena jagung sendiri porsinya 50% dari Pakan. pakan. Komposisi Ya. pakan. Ya. Ini adalah nasinya. Lauk-lauknya Nah, lagi yang lain ya. tahu sendiri kan, oke. perut kita nggak ketemu nasi selesai. Pakai orang Sunda. Oke. Ya. Nah. Jadi kalau sebenarnya kalau ke depan saya rasa ya HPP kita kalau jagungnya naik pasti makin naik Pak. Oke. Otomatis impactnya. Harga akhirnya harga telur pun mau nggak mau juga bisa berdampak. Betul. Naik ya. Kalau memang dipaksa harga telur harus tetap affordable, terjangkau, berarti kan Bapak sudah tahu siapa punya peternak, berarti yang kena peternak lah yang kena pasti Pak. Karena pada akhirnya gini, kita pun menyesuaikan sebetulnya, Ya. menyesuaikan. Kalau memang harganya bahan baku inputnya ini mahal, outputnya tentu kita akan menyesuaikan. Kalau misalkan supply-nya berlimpah, mau nggak mau kita harus cut kita punya produksi. Itu secara natural ya. Kita akan sesuaikan. Apakah itu kita kompakan? Ada apa? Ada kesepakatan gitu? Nggak ada. Ya karena kita juga mau gimana? Untuk bertahan ya. Iya demi kita untuk bertahan kita kecilkan volume kita. Karena selama ini pun selama 3 Kita tahun akhir. terakhir sudah banyak yang peternak layer yang berguguran ya, Koperis atau Korebi ya. Ya itu seperti yang saya bilang ketika COVID kita nggak ketutup sebenarnya Ya, biaya depresiasi COVID kan itu. parah ya Pak ya. Iya. Semua juga kena gitu. Jadi Ekonomi ya, global lah. Dari harga 23 kita jual 18, otomatis ada biaya-biaya tertentu yang memang nggak ketutup, nggak ke cover. Depresiasi udah paling pertama. Depresiasi udah paling pertama. Nah, menurut Ko Peri sama Ko Robi ini sebenarnya untuk ke depan seperti apa nih strategi yang diberikan oleh para peternak dengan kondisi yang akan terjadi ke depan seperti ini? Prediksinya ya, kan kita prediksi ya. ya. Kalau saya sih yang jelas begini, peternak harus punya ini apa ya, bukan saran ya, maksudnya harus punya mitra pabrik besar pabrik pakan yang mumpuni. Yang mumpuni. Kita nggak sebut merek, nggak sebut nama ya. Karena apa? Kita nggak tahu suatu saat jagung ini apakah akan tetap tersedia atau enggak. Kalau memang kita bermitra sama pabrik pakan, mereka punya stok gandum. Mereka punya cadangan gandum. Meskipun kita tahu sendiri
ayam yang diberi pakan gandum sama jagung bagus Beda. mana? Tetap Pasti bagus. berbeda. Sama kayak kita makan jagung sama makan beras, makan nasi ya. Tentu kita pilih nasi. Kenapa? Karena lebih tubuh kita lebih mudah untuk mencerna gitu ya. Nah kalau si ayam ini kan beda. Ayam ini akan lebih pilih si jagung gitu loh. Kalau saya lebih baik bermitra sama pabrik yang kompeten. Untuk amannya ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah akan terjadi jagung 7.000? Mungkin iya. Tergantung pemerintah punya buffer stok berapa banyak. Pemerintah sekarang ini punya CDC, Corn Dryer Center. Tapi Corn Dryer Center itu ya off the record ya, apakah bekerja atau tidak ya kita nggak tahu. Stoknya berapa banyak kita juga nggak tahu. Lalu satu, secara simpennya seperti apa? Kalau mereka simpannya pakai silo, mungkin ketahanannya 2 bulan 3 bulan. Hitung 2 bulan 3 bulan dari sekarang. Itu baru sampai bulan ber. Iya. Oktober. Ya kan? Oktober, November, Desembernya belum. Taruh bulan 7 penuh silonya. Mulai Agustus, September udah harus keluar. Paling lama-lama Oktober. Sementara nanti masa paling paceklik itu nanti bulan 11, bulan 12, 11, 12. dan bulan Januari. November, Desember itu biasanya. November, Desember sama Januari ya, itu masa-masa kritis ya. Iya, itu masa kritis. Sebenarnya kejadian seperti ini itu bukan baru sekali 2 kali, setiap tahun. Setiap tahun begitu. Setiap tahun begitu. Berulang kok. Berarti Koperi setuju dengan adanya buka tutup impor jagung mungkin ya? Sebenarnya harusnya begitu, Pak. Kalau Harusnya- kata saya harusnya kan begitu. Harusnya begitulah. Harusnya Dari dulu juga begitu. harus begitu. Sebenarnya kalau saya bilang ya, kalau memang istilahnya namanya pemerintah ini istilahnya mau mencanangkan, istilahnya ini kita program kita akan memberikan sumber protein yang cukup yang terjangkau murah. buat masyarakat. Kalau terjangkau berarti kan harus cukup ya bisa memenuhi semua dong. Berarti kan harusnya juga ya harganya cukup bersaing. Otomatis kan ya berarti dari outputnya kita sebagai peternak pun harus mendapatkan inputnya juga yang cukup bersaing. Nggak bisa dengan harga jagung yang dengan harga 6.000 atau sampai 7.000, Pak. Sebenarnya berapa sih idealnya untuk jagung kalau ingin peternak? 4.000. Idealnya. Ya, 3.500, 4.500. Ideal. Tapi itu menurut kita, saya tanam sendiri. Ternyata ya Nah itu, Koperi ya gimana? petani sendiri juga berdarah-darah dengan biaya segitu. Berarti mesti berapa HPP-nya Koperi? berapa dong? 4,5 HPP-nya berapa? begitu. Untuk saat ini lebih dari 5.000 sebenarnya HPP 5.000. mereka. Gini. Biaya dibagi jumlah produksi. Kan gitu. Ya. Kalau jumlah produksinya sedikit, otomatis HPP-nya mahal. Soalnya karena si petani itu sekarang biaya pupuknya yang mahal Pupuknya ya. mahal Koperi loh. ya. Biaya pupuk mahal. Ya. Semua pada ngeluh. Ya. Kalau untuk Korobi tadi tambahan kok, untuk Ya. Korobi sendiri bagaimana kok? Kalau kata saya sih sebenarnya kalau peternak salah ya, satu strateginya ya. ya kalau peternak sih banyak ya caranya. Kalau saya itu salah satu Koperi kan istilahnya kalau peternak pada umumnya yang beli pakan jadi, ya carilah feed mill yang bisa diajak kerjasama. Kasarnya mungkin yang memberikan kelonggaran pembayaran, harga yang mungkin yang lebih baik, mungkin seperti itu. Yang saran saya yang lain ada lagi, ada ya kalau misalnya buat kita peternak-peternak yang membuat makanan sendiri, ya berarti kan kita tergantung sama jagung, Pak. Betul. Nah, Udah saya tahu mesti- jagungnya, misalnya jagungnya Susah. kurang, Ya, ya susah. berarti mesti beli. Oke. Berarti kita mesti nampung, mesti punya buffer stock cukup panjang, satu. Karena memang tidak bisa dihindari. Kalau skema misalnya yang kasarnya menurut saya misalnya skema impor yang istilahnya sistemnya insidentil itu tidak ada, mau nggak mau kan kita peternak mencari jalan keluar ya, beli jagung lebih banyak. Satu, tempat penyimpanan yang mumpuni. Itu satu. Dua, mungkin yang sekarang memang udah beberapa peternak sudah mulai menjalankan, including Pak Ferry maupun saya. Ya, kita nanam jagung. Mau nggak mau, Iya. kalau jagungnya kurang, nggak ada ya. Kita butuh, ayam kita mesti makan jagung, nggak ada lagi ya nanam jagung lah. Oke. Itu salah satu jalan keluar. Jalan keluar yang ketiga apa ya? Cari alternatif yang bisa ganti jagung. Ada nggak? Kalau punya akses ke mana ke impor ke Bulog, Bulog ya ke gandum ya beli gandum itu. Kalau untuk
sumber daya pakan lokal sendiri gimana sih? Emang tidak ada? Belum ada ya? Pak Ferry atau Pak Robi? Pakan lokal maksudnya gimana, Pak? Untuk substitusi jagung sendiri. Substitusi jagung untuk sekarang susah, Pak. Saya udah ngomong ke lembaga pendidikan, institusi pendidikan, tolong cari coba alternatif jagung tuh ada nggak sih? Karena yang ke jagung ini kan yang kita cari kan sumber energi yang paling murah. Dan di samping itu kan dia punya juga kan protein. Nah, kalau kita bicara substitusi jagung apa? Ya paling cuma satu, singkong. Singkong sumber energi tinggi. Cuma ada masalah sama singkong, Pak. Singkong itu kan proteinnya rendah banget. Jadi kalau misalnya mau ada problem lah. Ya, jadi kalau misalnya memang kita mau mensubstitusi, bukan mensubstitusi, kita hanya bisa mereplace sebagian saja. Umpama kata 50%. Jagung, ya mungkin dikurangi jadi 40%. Mungkin 10%-nya kasih singkong. Shortage di kekurangannya dari protein, ya kita cari lagi. Berarti apa yang kita bisa masukkan ke dalam pakan kita? Mungkin kita kasih mungkin kedelai lebih banyak, atau ganti dengan sumber yang lain seperti MBM atau GS lebih tinggi, mungkin bisa. Paling begitu yang bisa kita jalanin, ya. Tapi pasti semua itu datang dengan satu biaya, Pak. Ya. Memang ini agak spekulasi kalau kita tanam sekarang Juli, Agustus, September, Oktober. Jika semuanya lancar, Oktober ini akan panen. Oktober, November. Kalau kadang-kadang rencana kita nggak sesuai realita, kadang-kadang kan. Mungkin juga Juli besok, Juli Agustus benar-benar panas. Dari kemarin kita juga galau ini. Antara kita mau tanam lagi atau gimana, kita juga belum tahu. Tapi kok tiba-tiba udah 2 hari ini langitnya turun hujan. Apakah masih La Nina? Kalau secara biasanya flashback tahun-tahun 2014, 2015, setelah La Nina itu pasti El Nino gitu loh, angin kemarau kering. Nah, kemarau kering itu pasti kemaraunya dahsyat. 2015 dahsyat loh, rumput itu nggak ada yang warna hijau. Rumput nggak ada hijau. Itu waktu harga pakan berapa, harga jagung berapa? Itu kacau, itu sempat 6.000 lebih waktu itu. Tapi waktu itu 6.000 itu udah. 2014 itu ya, waktu itu berarti kita masih sempat impor ya? Itu terakhir masih impor. Nah, 2017 kan Jokowi memutuskan untuk stop impor. Segala sesuatu yang bisa ditanam di dalam negeri diusahakan di dalam negeri. Makanya program pemerintah itu ada pajale, padi, jagung, kedelai. Bagus sih, betul. Bagus, sebenarnya bagus. Kita nggak ada masalah. Cuma penerapannya kadang aplikasinya di iya kurang, kalau kata saya. Nah, sebenarnya satu ya, ini sebenarnya kita ngobrol aja. Yang jadi masalah satu, pupuknya pakai apa? Kalau program pemerintah seperti itu, tapi program pupuknya adalah pupuk kimia, maka jadi off the record ya, maksudnya kita bukannya anti pupuk kimia, tapi tingkat kesuburan tanah kamu nanti akan jadi bermasalah, akan ada degradasi nantinya. Degradasi lah. Iya. Kualitas tanah ya. Kualitas tanah. Makanya kita di sini ada riset. Coba pakai pupuk kambing, pupuk ayam, kita pupuk coba organik lah ya. Pupuk organik gimana hasilnya, bandingkan sama NPK gimana hasilnya, apakah ada perbedaan apa enggak. Lalu kita tes soilnya, apakah soilnya bertumbuh baik atau enggak. Seperti ini kan, ini kita jadikan kompos. Jadikan kompos. Ko Ferry sama Ko Robi terakhir nih, harapan untuk peternakan layer ke depan seperti apa? Kita berharap ya masih bisa eksis untuk usaha di bidang ini. Harus lebih ulet lagi. Tapi ya jujur tantangannya bukan mudah, karena sebenarnya harus ada kepastian, paling nggak biaya depresiasi ketutup. Margin ya otomatis semua usaha perlu margin ya. Yang kita perlu adalah suatu kepastian. Kepastian sebenarnya pemerintah harus tahu HPP itu berapa sih. Jangan ketika HPP itu baru napas sedikit, ketika kita di bawah air baru sempat napas di atas air. Di media sudah rame, harga telur naik, ibu-ibu menjerit, semua media, semua berita.